Persebaya kalah 2-0 dari Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024, malam. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menyebut timnya tampil baik di babak pertama dan sempat menciptakan 2 peluang emas. 2 peluang mencetak gol melalui Flavio dan Bruno, tapi tidak terjadi gol, kata Paul Munster, setelah pertandingan. Permainan Bali United di babak kedua, dikatakan pelatih asal Irlandia Utara itu sebenarnya sudah diantisipasi, poinnya soal transisi, terutama pergerakan privat. Saya tekankan soal transisi, harus berhati-hati dengan privat, karena dia punya kualitas, terjadi kesalahan dari kami dan Bali United mencetak gol, ucap Paul Munster. Setelah tertinggal, Paul Munster menyatakan timnya mencoba bermain lebih agresif dengan memasukkan pemain cepat. Bahkan, dalam 10 menit terakhir, bek tengah Slavko diminta aktif membantu serangan saat ada situasi bola mati. Kami meningkat secara permainan, tapi gagal menciptakan gol, itu poin utamanya. Laga besar, semua pemain harus tampil baik, saat ada peluang mencetak gol, harus gol, tegasnya. Tapi kami harus segera melupakan ini sudah berakhir. Kami butuh perubahan. Pemain setelah ini istirahat, setelahnya persiapan putaran kedua. Kami harus melanjutkan, ini belum terakhir, tambah Paul Munster. Meski kalah, Persebaya tetap memimpin klasemen sementara dengan 37 poin. Namun, posisi mereka terancam oleh Persib di peringkat kedua dengan 35 poin dan masih menyisakan 2 laga. Putaran pertama kami masih di posisi bagus, kami masih punya putaran kedua, pungkas Paul Munster. Ungkapan sama juga disampaikan oleh pemain Persebaya Surabaya, Octavianus Fernando. Kami menutup putaran pertama di sini, kami berpikir untuk putaran kedua, kata Ovan. Persebaya Surabaya gagal meraih poin setelah kalah 2-0 dari Bali United pada pekan ke-17 Liga 1 Indonesia 2024/2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Gol Bali United dicetak oleh Privat Barga di menit ke-63 dan Irfan Jaya 3 menit kemudian. Penjaga gawang Persebaya, Hernando Ari, yang tampil gemilang di babak pertama, harus kecewa karena gawangnya kebobolan 2 kali di babak kedua. Meski sedih, Hernando tetap optimis dan memberikan semangat kepada timnya untuk bangkit di laga berikutnya. Selalu bersama dan saling menguatkan, tulisnya di Instagram story akun pribadinya Nando Ari setelah pertandingan. Hernando Ari juga menyertakan foto skuad Persebaya dalam postingan tersebut. Dalam laga ini, Hernando Ari, pemain nomor punggung 21, melakukan 2 penyelamatan penting. Pada menit ke-11, ia menggagalkan peluang Irfan Jaya dalam situasi 1 lawan 1, dan di menit ke-45, ia berhasil menepis sundulan keras Irfan Jaya. Berdasarkan data Transfermarkt, Hernando telah tampil 10 kali dari 17 pertandingan bersama Persebaya musim ini, mencatatkan 4 clean sheet dan kebobolan 8 gol. Bali United sukses mengalahkan Persebaya 2-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024, malam. Gol dicetak oleh Privat Barga di menit ke-63 dan Irfan Jaya di menit ke-66. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, Teco, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan ini, terutama karena lawan mereka adalah pemuncak klasemen sementara. Kami hari ini main bagus sejak babak pertama, cuma kami tidak cetak gol, tapi kami main lebih bagus dari lawan, kata Teco setelah pertandingan. Babak kedua kami sudah cetak 2 gol, terus kami setelah itu pilih bertahan buat dapat 3 poin. Sangat penting hari ini kami bisa dapat 3 poin, lawan nomor 1 di liga, tambahnya. Teco menyebut laga berlangsung menarik,
dengan Persebaya memberikan perlawanan yang solid. Setelah tertinggal, Bajul Ijo terus menekan secara intens di babak kedua, namun gagal mencetak gol. Pasti yang datang stadion nikmati pertandingan, dua tim kerja keras, tapi kami main lebih bagus hari ini, pungkas Tejo. Ungkapan senang juga disampaikan oleh penyerang sayap Bali United, Irfan Jaya. Syukur kami bisa meraih kemenangan hari ini. Kami semua senang kami bisa menutup tahun ini dengan kemenangan. Kita tahu Persebaya tim yang sangat bagus, posisi pertama, kata Irfan Jaya. Irfan Jaya mengaku senang bisa mencetak gol ke gawang mantan timnya, Persebaya. Namun, ia memilih tidak melakukan selebrasi sebagai bentuk penghormatan kepada tim yang membesarkannya. Di pertandingan kami punya semangat luar biasa. Dari awal sudah bertekad untuk bisa meraih kemenangan. Alhamdulillah bisa menang, pungkasnya. Karir bek muda Timnas Indonesia, Rizky Ridho, terus bersinar di level klub dan nasional. Sebagai Kapten Persija Jakarta, ia tampil dalam 17 laga Liga 1 2024/2025, 14 kali sebagai starter, dengan performa stabil yang membuat pelatih Carlos Pena mempercayainya. Di Timnas Indonesia, Ridho juga menjadi andalan Sintayong, bermain penuh dalam 10 dari 14 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konsistensinya menunjukkan ia salah satu bek terbaik di tanah air saat ini. Namun, rumor kepulangannya ke Persebaya mencuat setelah ia menulis komentar "Together Again" di unggahan mantan rekan setimnya, Zé Valente. Spekulasi pun berkembang, mulai dari reuni di Persebaya, Zé Valente pindah ke Persija, hingga kemungkinan Ridho ke Persik Kediri. Manajemen Persik menegaskan Zé Valente tidak akan dilepas. Sementara pendukung tiga klub ini menunggu kepastian langkah kedua pemain dalam bursa transfer musim ini atau awal musim depan.